Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Rusdi di Madinah Al Munawwarah. Ya, rekan Rusdi mungkin bisa diinformasikan kegiatan para calon jamaah haji Klaten kloter 14 ini untuk kegiatan hari ini disampaikan untuk hari Jumat ini, rekan Rusdi. Iya, para pendengar Radio Ada FM yang berbahagia, perlu kami sampaikan dari Madinah Al Munawwarah tentang kegiatan jamaah Arafah yang tergabung dalam kloter 14, bahwa mulai tadi pagi para jamaah sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti serangkaian ibadah pagi, sholat subuh, kemudian sampai waktu menjelang duha. Kemudian saat ini para jamaah sedang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat, dan sebagian ibu-ibu juga menanyakan apakah wanita atau muslimat diperbolehkan untuk melaksanakan atau mengikuti Jumatan. Ternyata jawabnya diperbolehkan. Artinya masyarakat begitu welcome terhadap jamaah sholat Jumat dari kelompok ibu-ibu atau wanita. Terus nanti sore ini ada kegiatan gabungan antara kloter 13 dan 14 dalam rangka mempersiapkan ziarah mandiri. Kemarin malam disepakati beberapa tempat yang menjadi primadona atau ikon di kota Madinah seperti Jabal Mahnet, kemudian Kebun Kurma, Masjid Quba, percetakan Al-Quran ini akan dikunjungi oleh seluruh jamaah yang tergabung dalam KBIHU yang sekitar jumlahnya sekitar 340-an itu. Kemudian Mas Nur, ada berita yang cukup menggembirakan, karena kloter 14 itu gabungan dari KBIH Arafah yang 2 rombongan ditambah dari teman-teman kita Muhammadiyah dari Kabupaten Sragen. Barusan rombongannya itu ketemu dengan saya, meminta sekiranya diperbolehkan ziarah mandiri yang di tempat-tempat yang primadona itu, dan tarwiyah kelak ketika di Mekah, ketika hari-hari atau detik inti ibadah haji, teman-teman dari KBIH Muhammadiyah Sragen mau bergabung, mau bersama dengan teman-teman KBIH Arafah Klaten, sehingga jumlah pasukan kita dari Persyarikatan Muhammadiyah menjadi lebih besar kembali, karena dari Sragen itu ada hampir 130-an jamaah. Itu yang bisa kami laporkan. Sudah ada rencana untuk jadwal ke Mekahnya untuk kloter 14 kira-kira hari apa nih, rekan Rusdi? Radio Anda FM di Kota Bersinar Klaten. Untuk jadwalnya evakuasi ke Mekah kloter 14 sudah dijadwalkan kapan? Kloter 14 itu tanggal 21 harinya Selasa itu, Mas Nur. Kita mulai persiapan itu sholat asar. Sholat asar terakhir itu dimungkinkan para jamaah sudah persiapan memakai kain ikhram. Sehingga nanti menjelang sholat maghrib ini jamaah di kloter 14 sudah akan dievakuasi ke kota Mekah dengan tentu melalui Bir Ali, mengambil mikot di sana. Dari beberapa hari di Madinah, apakah semua jamaah di kloter 14 utamanya dari KBIHU Arafah ini sudah sampai di Rudhah, rekan Rusdi? Ada yang belum bisa sampai ke sana? Ini memang Raudhah menjadi tempat yang paling dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh segenap jamaah, karena memang Raudhah diyakini menjadi tempat di mana doa-doa kita akan mustajabah terkabul. Sehingga baik jamaah haji atau umroh biasanya selalu ngener atau mengincar Raudhah tersebut. Terkait dengan hal ini memang pemerintah Arab Saudi ini membuat aplikasi khusus terkait dengan jamaah yang menghendaki
masuk di Raudhah. Namun memang pada kenyataannya aplikasi ini agak sulit diunduh atau kemudian digunakan oleh jamaah untuk kemudian bisa masuk dengan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, upaya-upaya yang dilakukan ini memang ada pendekatan dengan pejabat di Daker daerah kerja di Madinah ini sehingga sehingga nanti akan ada semacam izin kolektif yang ditandatangani oleh pimpinan Daker, kemudian nanti per kloter itu akan diberi kesempatan secara bergelombang. Nah, untuk teman-teman di 13 nampaknya Sabtu itu ada kesempatan, kemudian yang 13 ini memang, yang 14 ini memang belum ada kepositifan, sehingga untuk Raudhah memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi. Sekarang pakai aplikasi, meskipun Mas Nur ada 1, 2, 3 jamaah yang secara kebetulan bejo istilah kita itu bisa masuk di Raudhah dengan pribadi dengan tanpa aplikasi. Itu bejo-bejonya mereka saja, utamanya ibu-ibu yang rela antri 2-3 jam akhirnya juga bisa kesodok masuk di Raudhah. Oke, terakhir rekan Rusdi ini menyampaikan salam kembali dari teman-teman ke penyuluh di Klaten, katanya minta didoain semoga kegiatan penyuluhnya lancar. Juga saat ini kondisi situ mungkin panas ya. Apakah sudah ada yang terdampak mungkin kecapean, dehidrasi, harus dirawat begitu untuk kloter 14? Pertama untuk teman-teman penyuluh agama Islam baik fungsional maupun non PNS di Kabupaten Klaten, selamat berjuang dengan upaya-upaya inovatifnya kemarin, utamanya koperasi penyuluh itu. Saya juga mendoakan di tempat-tempat mustajab agar itu bisa berkembang, amanat dari Basnas provinsi semoga bisa dikembangkan di Klaten, kemudian di Jateng atau bahkan di tingkat nasional menjadi role model pengembangan ekonomi koperasi syariah. Terus terkait dengan kesehatan, ini memang cuaca kita di sini rata-rata antara 40 sampai 44 Mas Nur. Jadi cukup tinggi panas yang ada di Madinah. Nah, terkait dengan itu kemarin teman-teman yang tergabung dalam petugas kesehatan haji Indonesia ini mengumpulkan teman-teman ketua rombongan dan ketua regu berkait dengan antisipasi yang harus dilakukan jamaah menghadapi suhu panas ini, baik terkait dengan APD, alat pengaman diri, kemudian juga asupan makanan dan minuman yang harus dipersiapkan. Mereka rame-rame dengan semboyan minum sebelum haus. Jadi memang harus meminum sebanyak-banyaknya air, utamanya air zam-zam, agar kemudian tidak atau terhindar dari dehidrasi. Itu pesan dari petugas kesehatan kita. Itu Mas Nur. Ya, baik. Terima kasih rekan Rudi Santoso untuk komunikasi awal. Besok kita akan nantikan lagi aktivitas para jamaah di kloter 14. Selamat bertugas, selamat beribadah, semoga diberikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Rusdi Santoso melaporkan untuk kloter 14 langsung dari Madinah Al Munawwarah.